Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Setianingrum, NIM 20101021074. Saya berasal dari kelas A2 Akuntansi semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan pengantar manajemen dan organisasi, yaitu antara lain A. Definisi dan fungsi manajemen, B. Fungsi-fungsi manajemen, C. Prinsip manajemen, D. Sarana manajemen, dan E. Proses manajemen. Baiklah teman-teman, mari kita mulai dari subtema A. A. Definisi dan fungsi manajemen. Definisi manajemen menurut Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan upaya anggota organisasi serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi manajemen secara umum. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam proses pengelolaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu elemen-elemen dasar yang dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. B. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Planning atau perencanaan, yaitu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Organizing atau pengorganisasian, yaitu pembagian tempat untuk anggota-anggota sesuai dengan keahlian yang dimilikinya masing-masing. 3. Directing atau pengarahan. Fungsi pengarahan dalam manajemen bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggota secara optimal. 4. Controlling atau pengendalian, yaitu menilai kinerja karyawan sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan jika dirasa kurang baik, perusahaan dapat memperbaikinya. C. Prinsip-prinsip manajemen. 1. Pembagian kerja atau division of work. Membagikan posisi kepada anggota atau karyawan sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimilikinya. 2. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada anggota seharusnya seimbang. Semakin tinggi wewenang anggota, maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 3. Disiplin. Sikap disiplin dan tanggung jawab yang baik akan memudahkan efektivitas perusahaan berjalan dengan lancar. Dan manajemen perusahaan juga akan berjalan dengan lancar dan baik. 4. Kesatuan pemerintah. Kesatuan pemerintah bertujuan untuk agar kita tahu kepada siapa kita harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang kita miliki. 5. Kesatuan pengarahan. Seorang karyawan atau anggota diarahkan menuju sarana atau tempat sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 6. Mengesampingkan kepentingan individu. Prinsip ini bertujuan untuk agar anggota dapat mengesampingkan kepentingan individu dan mengedepankan kepentingan organisasi. 7. Penggajian. Prinsip penggajian ini menjelaskan pada kita bahwa kita dapat menerima gaji atau penghargaan dari suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang kita tempati atau kita duduki. 8. Pemusatan. Prinsip ini bertujuan untuk agar para karyawan atau anggota mengerti tentang kedudukan dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi berlawanannya wewenang satu dan lainnya. 9. Hierarki. Prinsip hierarki ini memiliki rantai, yaitu rantai hierarki atau dari atas ke bawah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kepada siapa karyawan atau anggota harus bertanggung jawab. 10. Ketertiban. Ketertiban bertujuan untuk agar setiap karyawan menjalankan pekerjaannya dengan tertib dan sistematis di dalam perusahaan. 11. Keadilan dan kejujuran. Prinsip ini sangatlah penting dikarenakan keadilan dan kejujuran sangatlah berkaitan dengan moral manusia. Manusia atau karyawan yang bekerja di dalam perusahaan haruslah memiliki sikap adil dan jujur. Adil dalam melakukan pekerjaan dan jujur dalam membuat laporan-laporan perusahaan.
12. Stabilitas kondisi karyawan. Prinsip ini sangatlah penting dikarenakan prinsip stabilitas kondisi karyawan sangatlah berkaitan erat dengan fisik dan mental dari setiap sumber daya manusia yang terlibat di dalam perusahaan. 13. Prakarsa. Dalam prinsip prakarsa ini, karyawan atau anggota didorong untuk mengembangkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. 14. Kesatuan dan semangat. Setiap karyawan yang bekerja di dalam suatu perusahaan haruslah memiliki rasa kesatuan dan semangat yang tinggi untuk mendorong relasi yang baik di dalam perusahaan antara individu satu sama lain agar berdampak positif untuk perusahaan. D. Sarana manajemen. 1. Man atau manusia. Manusia adalah faktor utama terbentuknya manajemen. Manajemen tercipta karena adanya beberapa manusia yang bekerja sama untuk memenuhi tujuan. 2. Money atau uang. Peran uang di dalam manajemen sangatlah penting, dikarenakan segala sesuatunya harus dibeli menggunakan uang dan diperhitungkan secara rasional. 3. Materials atau bahan. Materials adalah bahan atau komponen-komponen yang terdapat di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan manajemen. 4. Mesin. Adanya mesin sangatlah memudahkan berlangsungnya kegiatan manajemen di dalam suatu perusahaan. Selain itu, adanya mesin juga dapat menekan biaya, menciptakan efisiensi kerja yang berlipat, dan keuntungan bagi perusahaan. 5. Metode atau methods. Metode adalah jalan atau cara yang dipakai dalam pelaksanaan tugas atau kewajiban dengan mempertimbangkan sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan. 6. Market atau pasar. Pasar merupakan sarana penyaluran manajemen. Agar pasar dapat dikuasai, maka kita harus mempertimbangkan produk akhir yang akan dipasarkan seperti kualitas, harga, dan selera konsumen. Proses manajemen. Proses manajemen terbagi menjadi 4 bagian. 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Pengarahan atau directing. 4. Pengendalian atau controlling. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.